Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Seringkali kita pada saat berbisnis itu terpukau dengan skor, tampilan yang kemudian wah hebat, keren. Apalagi kalau kemudian kita baca buku-buku yang hebat-hebat itu atau workshop yang luar biasa rasanya keren-keren banget. Apalagi kalau harganya mahal sekali. Tetapi kita jangan sampai lupa. Ingat nggak ketika kita belajar di sekolah teman-teman. Itu yang kita sukai guru yang mana? Guru yang pinter banget. Dan itu kalau nerangin itu soal yang dia terangin itu bikin kita bengong dan oh gitu ya, keren banget guru tuh, pinter banget. Tapi kita nggak ngerti-ngerti. Mayoritas siswa itu nggak ngerti-ngerti. Tapi ada yang kemudian guru yang menjelaskan sesuatu yang sulit dengan cara yang sederhana. Kemudian kita menjadi sangat mudah mengerti. Mana yang kita sukai? Giliran ulangan, ujian gitu ya. Guru atau dosen yang pinter banget itu ngasih soal yang membuat kita kelepek-kelepek gitu. Karena tetap kita nggak ngerti setiap soalnya. Kenapa beda ya dengan yang dulu kita ngerti, kita pahami latihan soal. Udah beda lagi, kejebak sini, kejebak situ. Saya ingat betul waktu SMA tuh juga punya guru fisika yang keren banget, hebat banget. Sampai kita julukin, wah itu mah Einstein gitu. Tapi cuman beberapa gelintir aja siswa yang dapat nilai fisikanya keren banget. Sisanya itu setiap kali soal baru, ngasih contoh soalnya mana, soal baru kita terjebak lagi, salah lagi, kena lagi dan seterusnya. Masya Allah, di bisnis itu kurang lebih sama. Bagaimana kemudian kita semakin kita mampu menyederhanakan, bukan ngegampangin ya, beda banget. Menyederhanakan hal yang fundamental dalam bisnis, kita memahami dengan konsep yang fundamental itu menjadi pemahamannya, prosesnya itu menjadi sederhana, itu jauh lebih memastikan proses berhasil kita itu menjadi dekat. Misal, satu konsep yang sederhana bahwa inti dari bisnis sudah pernah saya sampaikan di YouTube saya sebelumnya, itu adalah mencari laba. Tapi dari laba itu, bagaimana laba itu betul-betul kemudian menjadi cash. Nah, itu konsep yang paling sederhana. Atau dalam bisnis itu sebenarnya representasi dari dagang. Dagang itu bikin sesuatu, kemudian sesuatu dijual, dapat pembelinya, lalu syukur-syukur habis, laris manis, lalu pas dihitung, oh modalnya segini, dapat untungnya segini, happy, bahagia, alhamdulillah. Sesederhana itu konsepnya. Nah, kalau sudah punya perusahaan pun, bagaimana perusahaan dengan semua sistemnya itu menyederhanakan setiap prosesnya supaya esensi mendasarnya itu dapat. Saya teman-teman, Masya Allah, itu dulu sama guru saya tuh diajarin yang sederhana, tetapi karena kemudian itu dapat banget, jelek banget lah ya, itu nggak bisa hilang. Misal begini, pada saat saya kemudian sama salah satu guru saya ini ditanya, karena saya sedang kesusahan saat itu, lagi bangkrut, lagi susah, tapi ada hal yang saya rahasiakan dari beliau. Dari guru saya, beliau nanya, mengcoaching saya, personal coach begitu, lalu beliau nanya sama saya, Pak Riza, saya minta maaf, saya izin bertanya. Kalau gaji Pak Riza sebagai presiden direktur di perusahaan Bapak sendiri, perhatiin kalimat-kalimat yang dipilih sama guru saya. Gaji Pak Riza sebagai presdir di perusahaan Bapak sendiri berapa, Pak? Saya diam aja, saya mau minta tolong sama dia. Ya udah deh, saya ngaku aja deh. Saya sebut angkanya. Sekian juta per bulan, Pak. Saya jawab, sekian juta per bulan, Pak. Beliau langsung duduknya langsung menyender begini ke kursi, melihat kepada saya, menatap kepala saya yang jaraknya hanya sekitar 1,5 meter saja, paling jauh. Terus beliau geleng-geleng kepala sambil bilang, kasihan. Kasihan. Tapi bukan itu yang kemudian membuat saya jelek. Apa kata beliau? Pak, kalau Bapak menghargai perusahaan Bapak, punya Bapak sendiri, menghargai presdirnya dengan angka seperti itu,
maka kira-kira karyawan Bapak berapa gajinya? Udah pasti jadi kecil, lebih kecil dari gaji presidirnya toh. Kan struktur profesionalnya begitu. Jelek tuh. Terus beliau sambung lagi fundamental yang berikutnya. Dia nanya sama saya gini, Pak Riza, seandainya gaji yang Bapak sebut itu, gitu ya. Waktu itu saya itu berapa ya? Saya lupa lah ya. Sekitar 8 juta apa ya? Saya lupa, nggak inget lah. Seandainya perusahaan Bapak menggaji Bapak sebagai presdir, katakanlah dari gaji yang Pak Riza sebut itu Bapak digaji 2,5 kali atau 3 kali dari yang sekarang. Bapak sebagai presiden akan melakukan apa Pak sama perusahaan Bapak? Dan itu tanpa sadar saya langsung memaparkan program. Wow Pak, kalau gaji saya 2,5 kali lipat atau 3 kali lipatnya, sebagai presiden saya akan melakukan ini. 1, ininya akan begini. 2, ininya akan saya lakukan seperti ini. 3, dari sisi ininya saya perbaikannya akan saya lakukan. 4 dan seterusnya. Saya tiba-tiba keluar saja presentasi dengan sangat lancar bahwa kalau gaji saya segitu saya akan lakukan itu. Dan yang menyedapkan mental saya saat itu, kemudian beliau bertanyanya begini lagi. Lantas kenapa tidak itu yang Bapak usahakan? Wow, saya langsung menyadari sebuah kesadaran sederhana, fundamental. Oh iya ya, kalau perusahaan saya sendiri, kemudian saya sebagai profesionalnya dibayar dengan layak. Maksudnya bukan berlebihan juga, tapi dengan pantas. Ternyata saya siap kok memberikan gagasan-gagasan terbaik dan mengeksekusi dengan eksekusi yang terbaik. Lantas kenapa tidak itu yang saya harus upayakan? Memproses atau membuat program yang konkret supaya perusahaan bisa membayar presidirnya secara profesional. Sehingga si presiden yang profesional ini, dibayar profesional ini, dia memberikan yang terbaik. Itu luar biasa sekali. Sebuah kejutan yang langsung menyelesaikan konsep yang salah sebelum. Yang berikutnya lagi, yang kedua, konsep yang salah yang kemudian diperbaiki. Lalu beliau bilang begini, ketika kita membayar pantas tim kita secara profesional dan kita bayar dengan pantas, dengan profesional, maka Pak Riza, kita punya hak untuk menuntut dia memberikan kontribusi dengan pantas. Wow, Masya Allah. Seringkali ini jadi pertanyaan berikutnya. Tapi mana dulu kalau uangnya nggak ada, perusahaan gimana? Apakah kita naikin gaji dulu? Atau kemudian kita membayar sesuai dengan kemampuan perusahaan dulu? Nggak akan saya jawab sekarang. Biar nanti ada yang dikangenin gitu ya. Mau nonton lagi lah cari jawaban yang itu. Nah seringkali ini di couplepreneur juga salah kaprah. Misalkan ada pengusaha yang minta istrinya bantuin. Istrinya kerja keras lah bantuin. Digaji? Enggak. Nah kan dia istri saya. Kewajibannya bantuin saya. Saya tanya sama pengusaha itu. Mas, Om, saya bilang. Kalau istri Anda itu tidak melakukan itu, Anda harus cari orang lain yang melakukan kerjaan istri Anda sekarang. Anda bayar nggak? Anda gaji nggak? Ya dibayar dong, digaji dong. Kenapa? Ya itu kan orang lain. Oh begitu. Jadi kalau orang lain dibayar karena dia melakukan kerja. Sementara kalau istri Anda yang melakukan kerja itu dengan juga baik, dengan juga pantas, dengan profesional, Anda nggak perlu bayar gitu. Terus saya bilang sama istrinya, kalau seperti itu, kamu mendingan di rumah, nggak usah kerja karena nggak dibayar, atau mendingan bantuin suami. Ya, mau ngomong gimana gitu ya, suaminya ada di situ. Saya bilang yang adil dong. Orang lain aja kamu siap bayar ngeluarin duit, lo sama istri sendiri lo nggak mau keluar duit. Pedit amat saya bilang. Nah, jangan sampai hal yang fundamental kayak gini kemudian tidak masuk dalam pertimbangan-pertimbangan keputusan kita dalam berbisnis. Padahal
Itu yang kemudian akan bisa menjadi salah satu faktor penyebab utama apakah kita bisa mengelola bisnis dengan baik atau tidak, sebab kita memahami yang sederhana sebenarnya, fundamental, tetapi kadang-kadang kalau salah jadi faktanya atau hasilnya juga jadi error. Nah, beresinlah dan pelajarilah hal-hal yang fundamental ini. Dan Masya Allah, itu semua petunjuknya ada di Quran. Saya tidak sebutkan ayatnya, tapi teman-teman bisa cari. Nafkah terbaik itu justru itu ketika kemudian kita memberikan sedekah terbaik itu kepada kerabat terdekat kita. Siapa? Kalau sudah punya istri, anak, orang tua, kerabat terdekat, dan seterusnya. Itu yang seringkali kita salah kaprah. Pengusaha sok gagah, sok keren. Saya juga dulu begitu. Buat gaji ke rumah nanti belakangan. Yang penting karyawan gajian dulu, kita sengsara aja sebagai pengusaha, nggak usah ada uang. Udah yang penting mantap makan tabungan, karyawan gajian, tapi kita sebagai profesionalnya nggak ada uang yang kita bisa jadikan untuk menafkahi keluarga. Wah, itu udah salah kaprah yang luar biasa. Ketika hal yang fundamental sudah salah, kesananya pasti salah. Nauzubillah min dzalik. Kita perbaiki yang fundamental, insya Allah kita akan dapatkan yang terbaik juga hasilnya. Kita sederhanakan pemahaman, tetapi dengan kesederhanaan pemahaman itu justru kita akan menjadi orang yang Allah baikkan kapasitasnya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.